Shalom, puji Tuhan, anugerah Tuhan sehingga saya bisa kembali untuk melanjutkan kesaksian saya. Ini kesaksian penutup dari kesaksian hidup saya, dan tanpa membuang waktu, saya akan mulai kesaksian saya. Saya akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, di mana hari ini Engkau memberikan kami kesempatan Bapa untuk kami melanjutkan kesaksian kami, yaitu pada sesi kesaksian yang keempat. Dan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir kesaksian ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang beracara, dan Tuhan yang melindungi kami. Tuhan, kami serahkan kesaksian ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah saya mengalami Tuhan di toko, dan setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pada saat itulah usaha kami, perekonomian kami membaik. Usaha kami semakin hari semakin maju, usaha kami semakin berkembang. Sudah banyak orang yang memberikan kami barang, sudah banyak orang yang distributor, toko-toko yang ada di Makassar mengirimkan kami barang, meminjamkan kami barang, sehingga barang-barang produk yang kami jual di toko itu semakin banyak, dan pelanggan kami pun semakin bertambah. Singkat cerita, kehidupan perekonomian kami saat itu sangat baik, tetapi ada satu hal yang menjadi ganjalan, yang menjadi masalah dalam kehidupan kami, yaitu saya secara pribadi belum bisa berdoa pada saat itu. Entah kenapa ada penolakan dalam diri saya untuk setiap saya mau datang berdoa, selalu ada penghalang dalam diri saya. Ada kemalasan, ada hal-hal yang lain yang tidak bisa, sehingga saya tidak bisa datang berdoa. Itu saya pada saat itu saya belum mengerti, saya belum tahu ada apa dengan saya pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus begitu baik, dan pada suatu saat tiba-tiba ada hamba Tuhan yang datang ke toko dan mau menjalin hubungan dengan kami, pertemanan dengan kami, dengan saya dan istri saya. Dan hamba Tuhan itulah yang mengajarkan saya dan istri saya untuk berdoa. Tetapi pada saat kami diajarkan berdoa, saya menolak, tapi istri saya menerima. Dan hamba Tuhan itu juga setiap hari datang ke toko kami. Tetapi saya secara pribadi, walaupun hamba Tuhan itu baik, walaupun hamba Tuhan itu berbicara dengan sopan, tetapi ada selalu rasa marah dalam diri saya ketika hamba Tuhan itu datang ke toko kami atau datang mengunjungi kami. Saya selalu acuh, selalu menolak hamba Tuhan tersebut. Tapi ada kelebihan dari hamba Tuhan tersebut, yaitu hamba Tuhan tersebut sangat sabar menghadapi saya, walaupun saya tidak menggubris dia, walaupun saya cuek, saya tidak tanggapi apa yang dia katakan, mengajar saya, tapi dia begitu sabar. Setiap hari dia datang, dan bahkan suatu saat dia meminta supaya diizinkan untuk dia berdoa di toko kami. Akhirnya saat itu ya saya izinkan untuk dia berdoa sendiri, asal jangan memanggil saya untuk berdoa. Jadi saat itu hamba Tuhan itu setiap siang, hari, sore dia datang ke toko berdoa. Dan bahkan pernah saya dengar dari tetangga bahwa pagi-pagi sebelum saya buka toko, hamba Tuhan itu sudah berdoa di depan toko kami. Dan pada saat saya pulang ke rumah, saya sore setelah berdagang seharian, pulang ke rumah, dan ternyata di rumah istri saya juga berdoa. Sudah mulai berdoa, dan jadi saya pada saat itu dikepung dengan doa, dengan orang-orang yang berdoa. Nah, selanjutnya dalam bisnis kami, pada saat itu karena bisnis kami waktu itu semakin maju, semakin berkembang, akhirnya kami harus menambah armada. Jadi pada saat itu kami membeli tambahan mobil untuk menunjang bisnis kami. Pada saat itu mobil yang kami beli adalah mobil yang keempat. Jadi pada saat siang hari kami deal untuk membeli mobil ini, di malam harinya saya bermimpi
Mimpi saya itu yaitu saya melihat mobil itu jatuh ke dalam jurang. Mobil itu jatuh ke dalam jurang dan saya berteriak, kok kenapa mobil saya jatuh ke dalam jurang? Tiba-tiba ada suara yang mengingatkan saya tentang janji saya pada saat kesaksian saya yang pertama, pada saat saya mengalami kecelakaan, saya ada di rumah sakit antara hidup dan mati. Di situ saya pernah berjanji dengan Tuhan. Saya katakan seperti ini, Tuhan jika Engkau memberikan saya kesempatan untuk hidup, maka saya akan membangun sebuah gereja. Itu janji saya. Dan pada saat di mimpi itu Tuhan mengingatkan saya tentang janji saya itu. Akhirnya setelah besok pagi saya bangun dari tidur saya ke toko. Di situ saya memerintahkan karyawan saya untuk mencari kontrakan untuk tempat ibadah, seperti itu. Karena untuk proses saya membangun ya agak panjang, dan sementara saya mau menunjukkan kesungguhan saya akan janji saya kepada Tuhan bahwa saya harus merespon mimpi itu. Dan singkat cerita, saya dapatkan tempat untuk dikontrak untuk beribadah, dan saya panggil hamba Tuhan itu memakai tempat itu, menggunakan tempat itu untuk mereka beribadah. Dan istri saya pada saat itu beribadah di tempat itu, tapi saya tidak beribadah di tempat itu. Sampai suatu saat hamba Tuhan itu mengajak saya terus beribadah, dan suatu saat saya setuju ajakan hamba Tuhan itu, dan tapi dengan satu syarat, bahwa kalau saya mau beribadah di tempat hamba Tuhan itu, tapi dengan satu syarat, yaitu saya harus beribadah di pagi hari, yaitu jam 7 pagi. Jadi ibadah yang mereka secara umum itu jam 9, tapi saya minta dilayani jam 7 pagi. Karena apa? Karena saya merasa kalau saya tinggalkan toko saya, itu rugi. Jadi saya minta supaya saya lebih cepat dilayani jam 7, supaya jam setengah 8 atau jam 8 saya bisa untuk melanjutkan pekerjaan saya untuk buka toko. Pada saat itu begitulah kehidupan rohani saya pada saat itu. Singkat cerita, hari Minggu saya beribadah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di toko. Hamba Tuhan itu berdoa untuk saya, dan di malam harinya istri saya juga bergumul berdoa untuk saya. Akhirnya hingga pada suatu hari, yaitu di hari Minggu, saat lagi saya dilayani oleh hamba Tuhan saat beribadah, tiba-tiba saya mengalami manifest. Nah, di situ saya mengamuk, di situ saya keluarkan sumpah serapah, dan disitulah hamba Tuhan itu mengambil tindakan, mendoakan saya, mendoakan pelepasan. Dan sejak disitulah hamba Tuhan itu menanyakan kepada saya bahwa apakah pernah saya berhubungan dengan dukun-dukun atau berhubungan dengan mantra ataupun ilmu. Dan saya teringat ternyata memang pertemuan saya dengan yang kesaksian saya yang lalu, di mana ada orang yang memiliki kuasa supernatural, saya dikasih mandi dan saya didoakan, diberi mantra. Nah, itulah ternyata yang mengikat saya. Jadi perlu di sini kita sama-sama belajar bahwa kita harus menjauhkan diri dari okultisme, karena ketika kita melayani iblis, maka ada harga yang besar yang harus kita bayar. Nah, singkat cerita, setelah saya didoakan pelepasan di pagi harinya, malam harinya saya bermimpi. Kedua tangan saya ini diikat, seluruh badan saya ini penuh dengan tali, terikat. Tapi tiba-tiba ada api dari bawah kaki saya, itu api membakar saya, dari bawah saya dibakar sampai ke atas kepala saya, dan saya lihat tubuh saya itu terbakar. Tetapi anehnya kok tidak panas, hanya tubuh saya ini terbakar. Nah, dari situlah saya melihat pas api itu ada di atas kepala saya, disitulah saya melihat ada keluar benda-benda seperti paku, silet, jarum, seperti begitu saya melihat. Dan besok harinya lagi, setelah mimpi itu, besok harinya saya bermimpi lagi.
saya bermimpi lagi, yaitu saya dibawa naik di awan. Setelah tiba di atas awan, di awan itu saya bertemu dengan mama saya, dan mama saya di situ pemegang tangan saya, dan tiba-tiba ada awan saat yang datang dan mengambil mama saya dan memisahkan mama saya daripada saya. Dan setelah itu di situ saya berteriak memanggil mama saya, tapi mama saya sudah dibawa pergi oleh awan itu. Dan tiba-tiba di hadapan saya ada satu istana yang sangat besar, dan istana itu sangat besar sekali, dan semua berlapiskan dengan emas. Bahkan jalanan di depan saya itu, depan istana itu penuh dengan jalanannya itu berwarna emas, semua emas. Karena sempat saya melangkah dari awan itu dan saya injak jalan istana itu, ternyata memang ini emas. Dan dari dalam istana itu ada keluar suara bahwa tidak boleh ada yang kau lebih cintai daripada kau mencintai aku. Suara itu jelas terdengar. Dan setelah saya terbangun dari mimpi itu, besok harinya saya di toko. Disitulah saya sudah mulai berdoa kepada Tuhan. Dan besok harinya lagi di malam hari, pada saat saya sementara baru mau tidur, sementara saya terbaring di tempat tidur dan mata saya sementara baru saya tutup, tiba-tiba entah kenapa, tiba-tiba saya menangis, air mata saya itu jatuh, entah kenapa, dan saya dipenuhi dengan damai sejahtera pada saat itu. Dan tiba-tiba ada suara yang berkata bahwa damai sejahteralah kamu anakku. Nah, suara itu saya tahu itu suara yang mana pada saat itu yang mengatakan, di kesaksian saya sebelumnya mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Itu suara itu terdengar begitu mengasihi saya. Dan di situ suara itu menyuruh untuk terus menutup mata saya, dan dia membawa saya pergi ke satu tempat. Dan di tempat itu sangat terang dan sangat panas sekali. Dan saya berteriak, saya minta ampun Tuhan, saya tidak tahan di tempat ini. Dan ada suara itu berkata bahwa inilah neraka. Dan tiba-tiba saya dipindahkan ke satu tempat itu sangat sejuk sekali. Sehingga saya membuka tangan saya seperti ini, dan saya mengepal-ngepalkan tangan saya. Ternyata udara di tempat itu sangat bisa saya pegang, seperti ada embun begitu di tempat itu, dan sangat sejuk sekali tempat itu. Di situ saya bersuka cita dan saya katakan, Tuhan biarlah saya di tempat ini. Tetapi saat itu suara itu berkata, kamu harus pulang kembali. Nah, terbangun dari mimpi itu di pagi hari saya kembali ke toko, dan yang menjadi keanehannya itu, sejak saya di toko itu datang ke toko, saya terus memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus bahkan sampai saya tidak bisa berhenti untuk memuji Tuhan. Dan di situ saya menangis. Dan tiba-tiba hamba Tuhan ini seperti biasa datang berkunjung ke toko saya, dan di situ saya menjadi malu, tapi terus dari mulut saya ini tidak bisa berhenti untuk memuji Tuhan. Dan disitulah hamba Tuhan itu berkata bahwa inilah kuasa Tuhan, inilah kuasa Allah, inilah kuasa dari Roh Kudus. Dia katakan seperti begitu. Hamba Tuhan itu begitu bersuka cita, dan akhirnya saya memanggil hamba Tuhan itu untuk masuk ke dalam toko, ke dalam ruangan di belakang toko. Dan di dalam ruangan itu, setiba dalam ruangan, saya berlutut dan saya memegang tangan hamba Tuhan itu. Saya taruh di atas kepala saya, dan pas saya taruh di atas kepala saya, tangan hamba Tuhan itu, tiba-tiba saya berbicara sendiri. Saya bernubuat tentang diri saya sendiri, tentang masa depan saya, dan saya katakan bahwa dari mulut saya sendiri keluar perkataan, dan itu saya dengar dengan jelas bahwa saya dipakai menjadi alatnya Tuhan. Dan hal itu bagi saya adalah mustahil, adalah sangat tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan, di mana Tuhan mengasihi kita, di mana Tuhan Yesus betul-betul ajaib dan luar biasa. Sejak kejadian-kejadian itu, dan ada perubahan yang sangat besar yang terjadi dalam hidup saya, yaitu yang sejak kejadian itu saya menjadi haus dengan Tuhan.
saya menjadi haus, betul-betul rindu dengan Tuhan. Di situ saya membaca Alkitab itu rasanya tidak mau berhenti untuk membaca Alkitab. Di situ saya terus membaca firman Tuhan. Bahkan saya terus berdoa, dan jam 3 pagi saya sudah bangun untuk berdoa, untuk menyembah, memuji Tuhan setiap hari seperti itu. Sehingga saya pun heran dengan diri saya. Di situ saya rajin beribadah. Di situ juga saya bahkan sampai ke toko pun saya masih membawa Alkitab saya. Ke toko pun saya masih membaca firman Tuhan. Jadi sambil saya bekerja, pas ada waktu lowong, disitulah saya membaca firman Tuhan. Dan di situ saya sudah mulai bertanya kepada hamba Tuhan itu, belajar kepada hamba Tuhan. Setiap hamba Tuhan itu ke toko, di situ saya mulai terus belajar, menanyakan tentang Tuhan, tentang kekristenan, seperti itu. Dan usaha kami semakin hari juga keadaannya semakin baik dan semakin berkembang. Dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi atas anugerah dan kemurahan Tuhan, kami bisa membangun gereja yang kecil sesuai dengan janji kami kepada Tuhan. Dan disitulah gereja itu juga kami melayani pekerjaan Tuhan di situ, dan kami tidak memilih-milih untuk pelayanan. Kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami mengantar jemput jemaat, mengantar jemput anak-anak remaja, mengantar jemput anak sekolah minggu. Kami melayani pelayan perjamuan kudus. Apapun yang diberikan kami pelayanan, kami bersyukur, dan kami melakukannya itu dengan sukacita, dengan segenap hati. Apapun itu bentuk pelayanan itu, sekalipun kami menjemput tamu ataupun kami mungkin disuruh untuk parkiran atau apapun itu, kami lakukan dengan sukacita. Begitupun istri dan anak saya, kami sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Dan pada tahun 2010 akhir, disitulah saya pada saat acara ibadah tutup tahun di rumah kami, disitulah saya menyatakan diri di depan semua jemaat bahwa saya adalah hamba Kristus, dan saya mengikatkan diri dengan Tuhan. Saya menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Saya sadar akan keputusan saya, dan saya juga terus memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh yang terus menyala dalam diri saya. Kiranya Tuhan memberikan saya terus anugerahnya, sehingga saya bisa terus setia kepada Tuhan. Dan di rumah kami juga kami mendirikan ada namanya Mesbah Keluarga. Disitulah di Mesbah Keluarga inilah apapun yang kami alami, disitulah kami bergumul, disitulah kami bergulat, disitulah kami mengungkapkan semua isi hati kami dengan Tuhan. Dan tidak jarang di Mesbah Keluarga ini kami diberikan petunjuk-petunjuk oleh Tuhan. Bermula dari Mesbah Keluarga inilah sehingga Tuhan memberikan satu perintah-perintah, seringkali Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk, sehingga banyak hal yang terjadi, banyak mujizat yang kami lihat. Bahkan di Mesbah Keluarga ini terkadang kami membawa beban kami, tapi setelah kami masuk dalam hadirat Allah, beban kami itu tidak kami doakan. Justru kami mendoakan beban-beban orang lain. Justru kami mendoakan bangsa-bangsa, kami mendoakan bangsa dan kota. Dan kami percaya, kami mendoakan jiwa-jiwa. Dan kami percaya itulah isi hatinya Tuhan. Karena saat kami masuk dalam hadirat Allah, kami mau membawa pokok-pokok doa tentang kebutuhan kami. Ternyata setelah masuk hadirat Allah, justru yang kami doakan adalah kebutuhan orang lain dan kebutuhan jiwa-jiwa. Dan juga sejak saat itu kami dalam rumah tangga memiliki damai sejahtera. Itu adalah anugerah yang terbesar. Kami suami istri dan anak kami tidak pernah kami ribut. Kalau ada pertengkaran yang kecil, itu adalah hal yang wajar dan memang berumah tangga seperti itu. Tapi kami tidak pernah ada pertengkaran besar, bahkan pertengkaran kecil pun sangat jarang sekali terjadi. Dan kami sekeluarga berbahagia, dan juga hubungan kami dengan orang tua kami, dengan mama saya, mama mertua saya, saudara-saudara dan ipar-ipar kami betul-betul hidup rukun. Disitulah saya merasakan bahwa ini lebih berharga daripada kekayaan di dunia ini. Kerukunan ini yang Tuhan anugerahkan
kepada kami sekeluarga itu lebih jauh, lebih bernilai harganya daripada kekayaan materi di dunia ini. Nah, suatu saat saya mau tutup kesaksian saya dengan satu kesaksian lagi, yaitu anak saya Erlan suatu hari itu tiba-tiba dinyatakan oleh dokter itu ada virus di dalam tubuhnya, dan virus itu harus diobati di Singapura. Saat itu kami sepakati dengan istri kami, dengan istri saya, untuk kami sepakat untuk melakukan perintah Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Saat itu kami mau belajar untuk berjalan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saat anak kami sakit dan dokter mengatakan harus ada diobati di Singapura karena ada virus dalam tubuhnya. Nah, saat itu kami mengambil langkah iman, kami membaca Alkitab, dan Alkitab itu tertulis bahwa kalau kami menumpangkan tangan pada yang sakit, maka yang sakit itu sembuh. Dan jika kami sepakat meminta apapun kepada Tuhan, Tuhan kabulkan. Saat itu kami melakukan firman Tuhan itu. Tiap hari kami sepakat dan suami istri sepakat menumpangkan tangan pada anak kami Erlan. Tiap hari kami tumpangkan tangan, dan satu minggu kemudian kami bawa ke dokter, dan dokter periksa masih ada virusnya. Kami kembali lagi tumpang tangan. Minggu ke depannya lagi kami bawa ke dokter. Dokter bilang, oh, virusnya ini masih ada. Terus kami tumpang tangan, dan di minggu ketiga kami bawa ke dokter, dan dokter katakan bahwa virusnya bisa hilang. Dan disitulah kami katakan bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak kami, dan puji Tuhan kejadian itu sudah sejak lama ya, 2011 kayaknya kejadian itu. Jadi sudah lama sekali. Anak kami sekarang sudah dewasa, dan dia mengalami kesembuhan yang supernatural. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini saya juga mau menutup kesaksian saya, dan perlu juga saya sampaikan bahwa kita setelah kami mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan berarti masalah itu tidak ada. Tapi masalah semakin besar kami hadapi. Tetapi perbedaannya yaitu pada saat dulu masalah tidak terlalu besar, tapi kami gelisah, kami stres, kami takut. Tapi sekarang masalah itu begitu besar, tapi kami tidak terlalu stres, tidak susah. Karena apa? Karena kami tahu bahwa kami sadar bahwa ada satu pribadi yang 24 jam itu bersama kami, yaitu Tuhan Yesus, yang mana 2000 tahun yang lalu dia sudah mati sebagai kami di atas kayu salib. Dan kami membiasakan diri kami menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama kami. Dan itu kesaksian kami, dan saya mengundang anak saya juga istri saya untuk bergabung. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau tutup kesaksian kami dengan satu pujian, dan saya mengajak juga semua Bapak Ibu Saudara yang menonton kesaksian kami ini untuk kita ikut memuji Tuhan, kita ikut menyanyi. Jangan kita mendengar bahwa suara kita tidak bagus, tapi kita percaya ketika kita menyanyi untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan ketulusan, maka Tuhan itu mendengar sangat indah suara kita, suara anak-anaknya. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Kami Memuji. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, jalan ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini, di mana hari ini atas pertolongan-Mu Bapa, sehingga kami sekeluarga bisa selesai menyaksikan Tuhan bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan terus menolong kami, sehingga Tuhan hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami sepakat sekeluarga berdoa Tuhan bagi semua orang-orang yang menonton Tuhan, kesaksian kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dan kebutuhan mereka, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Engkau Allah yang menyelesaikan semua persoalan mereka. Dan Bapak, kami juga berdoa Bapak bagi semua orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona saat ini. Kami percaya oleh bilur-bilur Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan Bapak, kami berdoa dengan sepakat Tuhan bagi semua Tuhan, para medis, para dokter, para perawat Tuhan yang menangani Tuhan orang-orang yang terinfeksi oleh Tuhan virus corona. Kami berdoa bagi semua tim-tim para medis ini Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kemampuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga para medis ini Tuhan, semua tim-tim dokter ini Tuhan bekerja dengan baik, dengan maksimal Tuhan. Dan banyak orang-orang yang sakit virus corona semua disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi bangsa-bangsa, Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati kota kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan saat ini kami juga mau berterima kasih kepada Bapak-bapak, teman-teman hamba-hamba Tuhan yang mana selama ini sudah mendukung kami, mendukung pelayanan kesaksian kami ini lewat doa-doa mereka. Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya jika juga Bapak Ibu Saudara yang memiliki persoalan atau yang ingin kita saling mendukung dalam doa, Bapak Ibu Saudara juga bisa menuliskan komentar di kolom komentar, dan kita sama-sama bergandengan tangan untuk kedepannya kita bisa terus untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dan segala kekurangan dari kesaksian kami, apapun itu kekurangan mungkin yang kami lakukan, kehilapan ataupun kesalahan selama kami bersaksi, kami juga memohon maaf. Dan kiranya biarlah dalam kesaksian kami semua ini hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.